Hai para pecinta informasi, sekarang sang pengkisah akan menyajikan sebuah informasi mengenai pembalut wanita. Eits, jangan coba-coba pakai pembalut dulu nih guys, kalau kalian belum mengetahui sejarah evolusi pembalut wanita dari zaman sebelum Masehi hingga zaman sekarang ini. Mau tahu seperti apa? Yuk kita simak video berikut ini. Nah guys, menstruasi memang bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Mulai dari perut kram, badan terasa lelah, pusing, belum lagi rasa tak nyaman yang disebabkannya. Nah, walaupun begitu nih guys, kita sebagai wanita modern patut bersyukur loh guys, karena memiliki berbagai pilihan produk sanitasi untuk mengatasi haid. Sementara itu guys, wanita Saman yang hidup di zaman dulu melalui masa-masa yang lebih sulit loh, karena belum ada produk sanitasi yang tepat. Namun berkat mereka lah kita bisa merasakan kenyamanan menggunakan pembalut seperti saat ini nih guys. Nah guys, ingin tahu alat atau pembalut seperti apa yang digunakan saat haid di zaman dulu? Yuk simak evolusinya berikut ini. Yang pertama, Saman sebelum Masehi, semuanya serba alami. Guys, sejak zaman dahulu, wanita telah mengerti prinsip penyerapan darah menstruasi. Wanita yang hidup di peradaban Mesir kuno menggunakan tumbuhan papirus yang digulung sebagai tampon. Nah, sedangkan masyarakat Jepang menggunakan kertas berserat kayu untuk menyerap darah. Namun berbeda lagi nih guys dengan metode suku Indian. Mereka membuat pembalut dari lumut dan kulit kerbau. Lihat nih guys, semuanya bersifat alami bukan? Yang berikutnya tahun 1800-an. Selama bertahun-tahun, wanita membuat berbagai inovasi untuk mengatasi menstruasi nih guys. Hingga pada tahun 1800-an muncul sebuah inovasi unik berupa celemek sanitasi atau sanitary apron. Yap, alat untuk mencegah bocor saat sedang menstruasi ini mirip dengan celemek untuk memasak. Hanya saja nih guys, bagian yang berada di depan dipakai di belakang. Ini untuk mencegah darah mengalir keluar saat sedang duduk. Namun sayangnya nih guys, celemek sanitasi ini tidak nyaman, berat, dan rawan menimbulkan bau. Yang berikutnya di tahun 1896. Pada akhir 1800-an, tepatnya tahun 1896, muncul produk sanitasi wanita bernama Lister Towel. Ia berupa kain dengan daya serap tinggi yang mirip banget seperti pembalut sekarang ini nih guys. Pada awalnya Lister Towel ditunjukkan untuk wanita yang baru saja melahirkan untuk mengatasi darah nifas. Nah, namun nih guys, masyarakat pun sadar bahwa kain tersebut juga bisa berguna untuk mengatasi haid. Tapi sayang sekali nih guys, penjualan Lister Towel di pasaran itu gagal. Tak ada wanita yang mau membelinya. Kalian tahu kenapa? Ini karena menstruasi di zaman dulu itu dianggap sebagai hal yang tabu. Sehingga membeli produk-produk seperti itu terlihat memalukan guys. Bagaimana nih kira-kira menurut kalian? Komen di bawah. Yang berikutnya akhir 1800-an. Guys, pernahkah kalian mendengar tentang sabuk menstruasi atau menstrual belt? Alat ini itu berfungsi agar kain yang dipakai sebagai pembalut tidak bergerak-gerak. Kamu hanya perlu mengaitkan kain ke sabuk menggunakan peniti. Nah, ada pula produk yang bernama Ladies Elastic Doil Belt yang terbuat dari satin dan karet. Sabuk menstruasi yang satu ini terlihat lebih rumit nih guys. Ia dilengkapi dengan tali pengait di bagian atas dan bawah untuk dikaitkan ke pinggang dan paha. Di bagian tengahnya terdapat pembalut kain yang juga terhubung dengan tali. Menurut kalian kira-kira pembalut yang satu ini rumit atau enggak sih? Komen di bawah. Nah guys, yang berikutnya tahun 1920. Pengetahuan tentang darah dan cara mengatasinya semakin meningkat ketika Perang Dunia Pertama nih guys. Para perawat menyadari bahwa terdapat bahan yang lebih mudah menyerap cairan dibandingkan kain biasa. Lala selulosa, serat yang terbuat dari campuran katun dan akrilik. Berawal dari situlah
Kotex memproduksi pembalut pertamanya. Tentu kalian tidak asing lagi kan dengan produk Kotex. Produk tersebut juga sekali pakai seperti pembalut yang kita kenal saat ini. Namun nih guys, produk ini tidak memiliki perekat sehingga kamu harus menggunakan sabuk menstruasi untuk memakainya. Tak seperti Lister Towel, produk yang satu ini sangat laris di pasaran. Kotex juga memiliki strategi pemasaran yang baik loh guys. Mereka mendorong para pemilik toko untuk menyediakan kotak uang sehingga wanita yang ingin membelinya tak perlu berinteraksi lagi dengan penjual. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi rasa malu nih guys. Yang berikutnya tahun 1933. Tampax adalah produk tampon pertama yang dikomersialisasikan. Penemunya adalah seorang pebisnis wanita bernama Gertrude Tendrich. Jika sebelumnya nih guys, tampon terbuat dari tumbuhan yang belum diolah, Tampax menggunakan serat katun dan kapas. Pada saat itu produk yang satu ini hanya ditujukan untuk wanita yang sudah menikah karena masyarakat menganggap tampon bisa merusak keperawanan. Aduh, ngeri kali nih guys. Setelah itu muncullah berbagai produk tampon lain dengan beragam inovasi. Yang berikutnya tahun 1960-an, pembalut tanpa sabuk. Pada tahun 1960-an muncullah inovasi lain yang mengubah hidup wanita. Stay Free menghadirkan pembalut anti ribet yang tidak menggunakan sabuk dan peniti. Wanita pun bisa menggunakannya dengan cara menempelkan bagian dengan perekat ke celana dalamnya. Mudah dan tentunya tidak merepotkan nih guys. Nah, yang berikutnya tahun 1980 hingga 1990-an. Berbagai inovasi untuk tampon dan pembalut. Dengan ditemukannya pembalut tanpa sabuk, dunia sanitasi wanita pun berubah secara drastis. Banyak perusahaan yang akhirnya mengikuti jejak Stay Free. Mereka menambahkan berbagai inovasi untuk pembalut dan tampon nih guys. Namun tidak semua inovasi tersebut baik. Nah, contohnya ada perusahaan yang menambahkan wangi-wangian ke dalam pembalut dengan tujuan mengurangi bau darah. Padahal ini justru meningkatkan risiko iritasi loh guys. Namun ada pula tampon yang terbuat dari polister dengan tujuan bisa menyerap darah dengan lebih banyak. Namun tampon itu justru memicu infeksi bakteri pada daerah vagina. Wah, ngeri juga ya guys. Yang berikutnya tahun 2000-an. Pada tahun 2000-an muncullah produk sanitasi lain, yaitu menstrual cup. Alat yang satu ini nih guys terbuat dari silikon dan lateks yang berbentuk seperti corong. Nah, alat ini itu muncul dengan tujuan mengurangi sampah pembalut dan tampon di dunia. Walaupun lebih hemat dan ramah lingkungan, masih banyak wanita yang ragu memakainya. Sebab wanita harus memasukkan cup tersebut ke dalam vagina. Wah, lebih menakutkan juga ya guys. Ketakutan akan hilangnya keperawanan dan merasa tak nyaman adalah dua hal alasan utamanya nih guys. Nah, yang terakhir tahun 2000-an hingga sekarang, normalisasi menstruasi dan produk sanitasi yang semakin berkualitas. Tahun 2000-an adalah masa di mana produk untuk menstruasi semakin populer dan berkualitas. Pembalut, tampon, hingga menstrual cup kini dijual secara luas loh guys. Baik di toko swalayan hingga di toko kecil. Kualitasnya pun kian ditingkatkan. Masyarakat sebenarnya masih menganggap siklus bulanan wanita itu hal yang tabu. Bahkan hingga saat ini nih guys. Namun seiring dengan adanya edukasi seks dan peningkatan pengetahuan, menstruasi pun mulai dianggap wajar seperti yang seharusnya. Nah guys, ternyata butuh ya waktu bertahun-tahun untuk menemukan formula yang pas dalam mengatasi menstruasi. Kalau kalian sendiri lebih suka menggunakan pembalut, tampon, menstrual cup, atau yang lainnya? Komen di bawah. Nah guys, itulah tadi informasi mengenai evolusi pembalut wanita dari sebelum Masehi hingga saat ini. Nah guys, kira-kira apalagi nih yang kita bahas di video sang pengkisah berikutnya? Komen di bawah sini.